Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 26 Agustus 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan terus menolong dan menyertai kehidupan kami dari hari ke hari. Kami bersyukur kalau di sepanjang minggu yang telah berlalu Tuhan sudah menolong memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati kasih dan karunia Tuhan. Secara khusus hari ini kami boleh sekali lagi memulai minggu ini dan kami rindu firman Tuhan boleh sekali lagi menyapa setiap kami dan menguatkan setiap kami, menegur setiap kami, mengingatkan setiap kami. Dan kami rindu ya Tuhan bila Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan sehingga kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah menghancurkan tembok pembatas gereja. Dan firman Tuhan yang akan kita baca adalah Roma 15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang yang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagimu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dan pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Keluarga damai, melalui bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus berkata kepada jemaat pada waktu itu untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus yang saling memperhatikan satu dengan yang lain, di dalam gereja dan bahkan di luar gereja. Sebagai tubuh Kristus, meskipun ada yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, Yahudi dan ada juga yang berasal dari bangsa Yunani dan juga bangsa-bangsa lainnya. Perbedaan itu semua tidak lagi memisahkan mereka sebab mereka telah dipersatukan dalam kasih Kristus, di dalam darah Kristus yang telah memberikan kesempatan untuk mereka menerima anugerah Tuhan, sehingga mereka dapat berbagi kasih dan hidup dengan saudara-saudara seiman. Bahkan terlebih daripada itu, bukan menjadi gereja yang eksklusif, tetapi menjadi gereja yang memuji Tuhan lewat hidup dan menceritakan kemuliaan Allah kepada bangsa-bangsa lain, agar mereka pun boleh mendengar Injil dan diselamatkan. Gereja tidak lagi mengkotak-kotakan, tetapi menghancurkan tembok pemisah. Sebab di dalam Kristuslah setiap orang yang percaya menjadi satu, dan segala suku bangsa dapat datang kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, salib Kristus membuat orang yang percaya kepada Yesus menjadi ciptaan baru, di mana manusia tidak lagi dikotak-kotakan oleh warna kulit, suku bangsa, dan juga perseteruan dalam keluarga. Mereka yang percaya kepada Yesus menjadi warga kerajaan Allah. Seorang warga bukan berdasarkan keturunan atau karena geografisnya, namun karena percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah
seorang bernama Baker Fanning yang juga mengalami hal tersebut secara langsung di dalam kehidupannya. Dia adalah seorang pelaut pada Perang Dunia Kedua. Ia ditempatkan di Nagasaki 3 minggu setelah bom atom dijatuhkan di kota tersebut. Prajurit itu berhasil menaklukkan negara matahari, tetapi justru dia tidak merasakan kemenangan, namun kesedihan ketika dia melihat penderitaan yang ada di sekitarnya. Alih-alih mendapatkan kemarahan dan balas dendam, justru Baker menemukan sebuah mata air anugerah. Ketika dia berpatroli di jalan-jalan sempit, dia tiba di sebuah tempat dengan tanda menggunakan bahasa Inggris, Gereja Metodis. Dia mencatat lokasi tersebut dan memutuskan untuk kembali ke sana minggu berikutnya. Dan ketika di hari Minggu berikutnya dia datang dan memasuki sebuah bangunan yang sebagian hancur. Jendela-jendelanya hancur, dindingnya melengkung, tetapi pelaut muda itu melangkah ke arah puing-puing itu. Dan begitu yakin, ternyata dia disambut oleh orang-orang yang ada di sana. Sekitar 15 orang Jepang sedang mengatur bangku dan membersihkan puing-puing. Dan ketika prajurit Amerika yang berseragam lengkap itu datang, mereka berhenti dan berbalik. Dia hanya tahu satu kata dalam bahasa Jepang. Ia mendengarnya, saudara. Mereka menyambutnya sebagai teman, sebagai saudara. Bapak Ibu Saudara, Baker masih berhubungan dengan mereka lebih dari 60 tahun setelah kejadian itu. Mereka menawarkannya duduk, ia membuka Alkitab dan tidak mengerti khotbah yang disampaikan. Dia melihat dan mengamati. Selama menyembah, mereka membawa elemen lain, yaitu kasih. Pada saat itu perseteruan antara bangsa dan luka akibat perang telah disisihkan. Tetapi sebagai gantinya, seorang pengikut Kristus duduk bersama-sama. Dan karena mereka tahu mereka sudah disucikan oleh darah Kristus. Sebuah tembok telah dirobohkan. Apa yang menjadi tembok di dalam dunia kita saat ini, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa hidup dengan maksimal jika kita tidak keluar dari zona aman dan nyaman kita. Bukankah Kristus pun memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati? Bukankah Kristus pun mengutus para murid-muridnya untuk memberitakan Injil kasih Kristus kepada bangsa-bangsa lain, seperti kepada orang Ethiopia dan negara-negara lain dan bahkan sampai ke ujung bumi? Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang Samaria yang mau menolong dan memperhatikan? Siapakah sida-sida dari Ethiopia Anda? Siapakah yang bisa Anda ajarkan tentang kebenaran firman Tuhan atau yang Anda tolong? Sekarang Bapak Ibu Saudara, saatnya untuk meruntuhkan batu-batu penghalang itu. Mari kita bersama-sama memberikan diri kita untuk dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tidak dengan membawa kita ke tempat yang jauh, tetapi ketika kita berada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pun memberikan tangan kita, memberikan hati kita seperti Kristus. Tidak membiarkan tingkat sosial, suku, gender, geografis, atau budaya menghalangi pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kita boleh memuliakan Tuhan, bahkan membawa orang lain yang belum percaya kepada Tuhan boleh mengenal Dia lewat kasih dan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau setiap kami boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan tidak pernah memandang siapa kami, latar belakang kami, atau bahkan dosa-dosa yang kami lakukan. Engkau mau menerima kami apa adanya, dan Engkau mau memulihkan hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan untuk kami. Dan biarlah anugerah yang telah kami terima inilah yang memampukan kami untuk kami juga boleh memberikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Bahkan mereka yang mungkin berbeda gender, berbeda suku, berbeda latar belakangnya dengan kami, berbeda tingkat sosialnya mungkin dengan kami. Kami rindu ya Tuhan, kami memiliki hati seperti Engkau, mata seperti Engkau, tangan seperti Engkau, kaki seperti Engkau. Dan kami rindu biarlah Engkau sendirilah yang menolong setiap kami untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, selamat membagikan kasih Kristus.